Wonten swara ngeten. Aku Nur Muhammad. Matur ngoten kula dijak munggah malih teng langit sapitu. Matur ngoten dijak munggah malih teng Sidratul Muntaha. Lajeng jangan pernah membuka kewaliannya seseorang karena semua itu nyalai aturan. Nanti kalau mata sudah tidak buta akan tahu sendiri kok. Contoh, urip Nur Muhammad mudun roh jasad disebut insanul, iki proses innalillahi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau melaksanakan wa inna ilaihi raji'un? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kula amin saking Ambulu, Gus. Badhe nderek tanglet ngapunten nggih. Kula niki diutus utawi ditugas kalih guru kula ken madosi bojo Jaka Loro kula sing ora lafal, ora makna, ora huruf, ya ora swara. Napa sing dimaksud bojo Jaka Loro kula niku nggih urip niku? Pertanyaan sing kaping kalih tasik nyambung kalih pertanyaan pertama. Nalika dzikir saking napa nggih penake dzikir teng mriku wonten swara ngeten. Aku Nur Muhammad. Matur nuwun kula dijak mlampah-mlampah teng alam-alam niku antaranipun alam ajsam, alam malakut kali alam lahut. Lajeng dijak munggah malih teng langit sapitu. Matur ngoten dijak munggah malih teng Sidratul Muntaha. Lajeng teng mriku kula kados diwejang ngeten. Aku iki urip sing sejati, ya sejatine urip. Ya aku iki sing duweni jeneng Allah. Tugasmu nyembah aku. Lah niku sak piturute. Pertanyaan kula ngeten, Gus. Ibarat yang mlampah kula niki pun leres napa niku tasik kebegal kalian nafsu. Lajeng jenengan jelasaken napa niku alam ajsam niku sing kula tasik dereng paham. Ingkang nomor 3 niki senes pertanyaan, Gus. Namung permintaan lek angsal lek diijini kula pengen foto kalian jenengan. Ampun kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertama yang dimaksud garwa tanpa nama tanpa rupa iku sing dimaksud urip? Nggih. Tapi urip sing kula maksud bukan sifat, Pak ya. Bukan. Tapi yang mensifati. Oke. Ngaten ya? Paham ya? Oke. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ketika saat sudah sampai ke Sidratul Muntaha, kesadaran mutlak, maka nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada zahir, nggak ada batin. Maksudnya di situ. Leres. Nah, ketika proses kami dzikir, di situ ada suara. Ana nurun Muhammadun. Aku Nur Muhammad. Niki proses jenengan kali kula masih ada di mukasafah, Pak. Ya. Sebab nek kula tulis ngeten. Ditulis tok mawon mari dibusak ya. Prosesing ngeten. Hayat Nur Muhammad, ruh, terus jasad, terus insanul kamil. Niki proses innalillahi. Urip Nur Muhammad mudun roh jasad disebut insanul
Iki proses innalillahi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau melaksanakan wa inna ilaihi rajiun sistemnya? Sarate iki ilang, niki ilang, iki ilang, iki ilang, iki aran apa niki? Dengan cara tazkiyatun nufus, kholwat wau. Wis iki nggak bisa diterima akal, Pak. Akal niki harus lepas, nggak bisa. Makanya ini hadis nopo makalah, tolong mangke dikoreksi. Tafakkaru fi khalqillah, pikiran kegawenane Allah iku. Tapi wala tafakkaru fi dzatihi, ojo kok pikir tentang dzati Allah. Lah ngoten nggih. Artine ketika kita sudah masuk proses wa inna ilaihi rajiun, pikiran akal iki pun harus sampean tidurkan. Harus sampai tidurkan. Sebetulnya Pak, jenengan ngalami proses yang seperti itu Allah sering memberikan sindiran lewat tidur. Jenengan di dalam tidur ada mimpi, meripat jasad merem, tapi opo-oko ya ketok. Lah ngoten nggih. Lah mimpi niku itu menunjukkan bahwasannya di dalam diri kita ada sesuatu yang halus disebut ruh. Lah ruh sangka ndi? Sangka Nur Muhammad. Nur Muhammad iku wiji yang terjadi pada hidup. Ibarat sel yang ada di nutfah. Jenengan kali kula iku prosesi kan wonten kali dadi jasad dari ruh. Jasad dan ruh. Sangka dene nutfah mani. Manine biung bopo ya dah. Loh, di dalam mani itu ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh alat apapun. Disebut nutfah sing klenyer-klenyer kayak tajin nih lho Pak ya. Ambune sengak. Tapi di dalam itu ada sel. Nek cara kedokteran mengatakan sel. Ya iki sing disebut Nur Muhammad yang akan menjadi jenengan kali kula sebagai insanul kamil. Makanya ada dawuh, jikalau Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, maka dunia dan seisinya tidak akan ada. Pandangan kita waktu ada di syariat Nur Muhammad itu kanjeng nak. Lah ngoten nggih. Ya wis rapopo. Itu memang kelas kita gitu loh. Tapi ketika saat jenengan tauhid wis paham, la ilaha illa anta, beda. Oh, Nur Muhammad itu terjadi pada setiap makhluk, ada Nur Muhammadnya. Lah Nur Muhammad di dalamnya ada yang halus lagi. Gak ono lor, gak ono kidul, gak ono etan, gak ono kulon, gak ono ndukur, gak ono nisor. Artinya di mana-mana ada. Tambah bingung mana. Itulah yang disebut hidup. Nggih niku garwa sejati jenengan. Terus ketika sampai iki mau dilebokno nangani beberapa alam. Ada alam jisim, ada alam malakut, jabarut, lahut. Pun Bapak Ibu bicara tentang alam koyok ngeten niki seperti ini. Itulah proses Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Isra Kanjeng Nabi alam jasad, alam jisim. Mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Niki alam jisim. Berarti pundi? Berlakunya hukum syariat. Berlakunya hukum syariat. Tapi tidak berhenti di situ. Sing disebut Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul. Berarti lepas dunia toh iki? Lepas. Cara jenengan numpak pesawat nih lho Pak. Tinggalkan landasan, tinggalkan dunia. Semakin ke atas sampean nyun sewu, semakin dunia niku cuwilik. Nggak percaya sampai numpak pesawat. Tadi waktu ada di landasan, kita melihat koyok gede-gede, bangunan gede,
bandara iku wedi. Tapi ketika semakin naik pesawat itu, semakin kecil lah ngoten nggih. Semakin kecil, bahkan ada satu titik di mana dunia itu gak ketok. Iki sebetulnya jenengan iki itulah proses tazkiyatun nafsi untuk meninggalkan selain Allah. Sebetulnya ini pelajaran Isra Mi'raj, itu pelajaran terhadap kita sebetulnya. Sehingga mengapa setelah Mi'raj beliau Sidratul Muntaha, beliau dapat oleh-oleh itu sholat, kok gak dadu? Ngapunten lho, kok gak zakat? Lah ngoten nggih? Mohon maaf loh, terlalu ekstrim saya. Kok gak yang lainnya sholat? Ada apa dengan sholat? Sakit kula busak niki? Niki pengetahuan mohon ya. Mungkin gak jauh dari perjalanan jenengan. As-sholah jamak dari as-sholawah. Yun sewu. Nek sholat itu berarti siji, nek sholawat berarti kuatah. Tergantung jenengan iki mengartikan as-sholah iku apa. Ada ayat doa, doa berarti minta, nggih, memohon. Niki proses kita di syariat ngoten. Tapi kita tidak sadar di balik ayat ud'uni ada ya mutakallim, ya yang mengahadkan Allah. Akhirnya as-sholah itu tidak diartikan doa bagi ahli tasawuf, tapi menghadap. Bahasa terjemahnya adalah abdun, nyembah, menghadap. Kalau kita as-sholah kita artikan doa, memang di dalam bacaan rukunnya kan banyak doa-doa ya. Pasti kita akan menghadap makhluk, hati kita. Makanya jangan heran ketika takbiratul ihram ati kelingan garwa, anak, dunya bron, itu biasa. Sampai Rasulullah pernah memberikan sayembara terhadap para sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk, serban hijau dikasihkan. Nah, ngerti nggih? Lah, bagi golongan jenengan yang sudah mengartikan as-sholah adalah kalimat abdun, nyempurnaake kawula, pengabdian pada Allah, maka menghadap. Diartikan menghadap sesuai dengan ayatnya ud'uni. Niki menemui Allah dulu, karena ada yakmin yang menunjukkan pengesaan terhadap Allah. Berarti wong dungo iku mestine kudu ketemu dulu dengan yang memiliki sing kita minta. Contoh, kita minta, ya Allah kasih aku mobil misalkan, nggak boleh hati ini ono gambarimu, mboten angsal. Hati ini hanya ada Allah. Ngeten. Anak napa niku? Tapi fakta di lapangan kita kebalik, Pak. Sebab sebelum astajib, kan wonten terus ayat niki. Astajib lah ngoten nggih. Astajib. Niki kan jawab. Jawabannya Allah, jawab dari mana? Dari syarat yang disembunyikan ini. Berupa apa? Jikalau kau benar-benar mintanya terhadapku, Allah, ya astajib. Berarti harus ketemu dulu pada Allah. Hati harus khudur kepada Allah. Setelah jenengan wis khudur, gak mungkin sampai akan meneruskan montorin di bot. Sebab Gusti Allah tahu sudah apa yang kau minta. Izin Pak jenengan ati akhirnya ono gambari mobil ku izin. Paham masuk lagi? Lah disinilah Pak yang kulo sebut sebagai jenengan sudah di Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah kesadaran, muntaha notok, kesadaran penuh bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa.
kita ini tidak bisa apa-apa. Loh gitu loh. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana menciptakan rasa iman bahwasanya kita itu tidak ada, bagaimana? Itulah prosesnya untuk dikatakan sampai ke Sidratul Muntaha. Pertanyaannya, sudah benarkah kami melakukan ini? Benar. Walaupun jenengan memakai bahasa Jawa, tidak bahasa Al-Qur'an, saya benarkan. Benar. Karena Allah ya paham dengan bahasa Jawa. Ngoten lho maksud kula. Tapi wonten Pak wong sing ndaki-ndaki nek gak bahasa Arab Quran gak sah. Wonten sing kaya ngoten. Mohon maaf, saya tidak fanatik dengan bahasa Quran. Karena prinsip saya, Allah pun paham kalau kita memakai bahasa Jawa. Wis jelas nggih? Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya belum sih. Oke. Apakah itu disebut nafsu atau dari Allah? Lah ngoten niku. Tinggal jenengan waktu sing jenengan critakake sampai nyebut Sidratul Muntaha tadi lho ya. Kalau betul-betul itu musyahadah atau Sidratul Muntaha, keakuan makhluk dalam diri jenengan tidak ada. Enggak merasa jenengan yang tahu di dalam alam malakut, jabarut, lahut, alam jasmani, jisim, enggak. Yang ada dalam diri jenengan akunya Allah. Kalau seperti ini maka namanya nafsu yang dimaksud lepas wis. Sakit dipaham nggih? Tapi kalau masih merasa diri kita makhluk, berarti ini masih ada ketampuran nyun sewu. Sampai buka hikayah sejarah uzlahnya, khalwatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kurang ya apa setan ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Lah ngoten to. Lah beliau jawabnya pakai untuk kamu iblis. Lah ngoten to. Mosok wong tekongan leren oleh nyembah. Padahal bahasa nyembah niku hatta ya'tiyakal yakin. Kalau Rasulullah menyampaikan lewat surah Al-Hijr ayat 99. Sampai ngerti kek nggih? Apa kumawulo kita terhadap Allah sampai nggih pun. Pun sampean kula mboten tanglet apakah isinya sampean itu akune Allah apa akune mboten tanglet. Karena aku pasti akan menutupi rahasia hati semua jamaah. Kututupi. Biar Allah sendiri yang tahu. Karena saya pun didorong lewat hikam niki wonten makalah yang mengatakan jangan pernah membuka kewaliannya seseorang. Karena semua itu nyalai aturan. Nanti kalau mata sudah tidak buta akan tahu sendiri kok. Contoh, si A ini misalnya buta, si B gak buta. Apa mungkin si A bisa mengatakan bahwa si B itu gak buta? Gak mungkin bisa. Karena si A masih dalam keadaan buta. Yang bisa mengatakan si B ini gak buta, si A caranya tidak boleh buta. Nah ketika nggak buta, kau usah menyebut si B nggak buta, karena sudah tahu. Umpomo sampai kasih tahu terhadap si C, B ku nggak buta, padahal si C ini buta, ya tetap gak iso nyambung, karena si C itu buta. Paham ya? Ada kalimat yang tahu wali itu sendiri, matanda, terus foto boleh, pokoknya jangan dipakai robitoh, karena saya dengan jenengan juga makhluk. Ketemu berapa jenengan menghambakan diri pada makhluk. Ayo kita hambakan keruhannya kita hanya pada Allah. Mboten apa-apa, monggo.